إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jemaah salat zuhur Masjid Al-Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Kita lanjutkan kajian kita dari buku Tuntunan Praktis Salat bagi Orang yang Sakit. Silakan dibuka halaman 18. Kita masih membacakan beberapa ayat Allah dan hadis Nabi SAW terkait ujian dan kesabaran. Di antaranya di halaman 18 surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh kata Allah, akan kami berikan cobaan kepadamu. Walanabluwannakum itu sungguh, tenanan. Nunnya itu kalau secara bahasa nun takkid, penguat. Mungkin bahasa bebas, tenan tak uji kalian. Sungguh tak uji bahasanya seperti itu ya. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu sedikit, berarti ujian itu cuma sedikit ya. Ingat-ingat ya, ujian Allah itu sedikit dibandingkan nikmat Allah. Buktinya kalau bicara ujian, Allah mengatakan bisyai', sedikit. Tapi kalau mengatakan nikmat, tak terhingga. Berarti antara ujian dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak nikmat. Kita sakit sama sehat, banyak sehat ya. Kita susah sama bahagia, lebih banyak bahagia ya. Kita mungkin mengalami masa lockdown ya 3-4 bulan, kita bebas yang bertahun-tahun. Jadi ujian itu sedikit. Apa saja ujian itu? Bisyai'in minal khauf, takut ya. Kita kadang-kadang diuji seperti itu, takut nanti gimana anak-anak ya, takut nanti di PHK, takut nanti gimana tinggal, nanti bagaimana keadaan masa depannya, ada ketakutan ya. Kemudian apa? Wa nafsin minal amwal, ujian walju, kelaparan, tidak ada yang dimakan. Saya enggak Ustaz cukup ya, mungkin ada diuji yang lain. Kalau Anda enggak pernah kelaparan, Anda diuji oleh Allah ya lain. Ini jenis-jenis ujian. Kemudian yang ketiga, wa nafsin minal amwal, diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji ekonomi. Wal anfus, jiwa sakit. Wat thamarat, buah-buahan, panennya gagal. Ujian itu macam-macam ya. Urip iki mungkur sawang sinawang. Kadang sing nyawang penak, ternyata sing jalani enggak penak, merasa banyak ujian. Kadang kita lihat orang enak tinggal di sebuah perumahan mewah, eksekutif, masuk kelas premium ya. Ternyata yang di dalamnya sumpah mikirin angsuran bulan depan. Kadang saya pernah tanya itu angsuran rumah yang mewah-mewah itu sampai mulai 30 juta satu bulannya ya, Masya Allah ya. Semua diuji ya. Ada yang diuji, mungkin ada yang diuji kesehatan, sakit-sakitan, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji anak. Semua orang itu ada ujiannya ya. Jangan berharap hidup ini gak ada ujian. Semua orang tahu ujian. Ujian itu musibah, ujian, masalah itu gak mau tahu siapa Anda. Anda ustadz, Anda kiai, Anda dai, Anda dosen, Anda rektor, Anda presiden, Anda menteri, Anda wali kota, hatta Anda nabi pun juga diuji. Karena ini semua pasti mengalami gitu ya. Jadi jangan lari dari ujian. Semua pasti diuji. Ada sebuah kisah yang dulu pernah kita sampaikan. Umar bin Khattab itu didatangi oleh seorang tamu ya, mau curhat tentang istrinya. Wajar rumah tangga mungkin ada masalah dengan istrinya. Orang ini mau curhat sama istrinya tentang istrinya kepada Khalifah Umar. Khalifah Rabi masalah, Khalifah udah penak lah. Sampai di teras Khalifah Umar baru keluar dan Umar pun dimarahi sama istrinya.
Masalah-masalah biasa, anak-anak ya gak mulai-mulai biasa kan masalah kayak gitu. Terus orang itu nanti yang kemarin dewe masalah baru bujune. Insyaallah. Akhirnya rasih juga. Jadi yang namanya ujian, masalah itu menimpa siapapun, Pak, ya, tak terkecuali nanti. Ya, sampai kapan kita diuji? Sampai kapan? Sampai mati. Mati selesai, ya. Tapi Allah kasih kabar gembira nih di penghujung ayat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira dan berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Berarti endingnya orang yang sabar itu wapi. Karena kita nggak bahas tentang kesabaran secara khusus ya, buku tentang kesabaran. Endingnya pasti bagus. Orang yang sabar itu pasti nikmat. Nah, Allah lanjutkan, siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat ini tidak khusus hanya untuk orang mati ya. Jadi kalau mungkin ada ditimpa musibah, tutup masjid sampai hilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun, kalau musibah kesandung ya inna lillahi raji'un, seperti itu. Dan berikan. Jadi intinya ini ya, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Allah itu pasti menguji kita. Ya sabar. Kita diuji sampai mati kalau selesai. Kan dulu ada seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu capek dengan ujian dunia, capek dengan ujian belajar ya. Ngaji terus. Sampai kapan sih Imam? Sampai kapan? Pak Ustaz Syekh ya. Kata beliau ya, minal mihbar ilal maqbar. Waktu itu beliau sedang menulis ya. Dari tulisan tinta ini sampai maqbar, sampai masuk ke kubur baru selesai ya. Baik, kemudian ayat berikutnya surat Asy-Syura surat 42 ayat 43 ya. Asy-Syura artinya bermusyawarah. Bedakan antara Asy-Syura dengan Asy-Syu'ara. Kalau Asy-Syu'ara itu tukang syair. Kalau Asy-Syura bermusyawarah. Allah berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, insyaallah. Jadi jemaah sekalian, orang ketika didolimi, dijahati, itu dia punya dua pilihan. Satu, dia boleh membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang serupa. Yang kedua, dia boleh sabar, boleh memaafkan, masya Allah. Dua-duanya boleh dilakukan. Tuh, berarti kita boleh, Pak Ustaz, balas keburukan orang lain dengan keburukan yang serupa. Boleh. Dalilnya di surat An-Nahl, di ayat-ayat yang terakhir. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau kamu dihukum ya, maka balaslah dengan hukuman yang serupa. Kalau dipukul, balas dengan satu pukulan yang serupa. Kalau dicaci, balas dengan cacian yang serupa. Ini boleh. Ya. Tapi wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tapi kalau kau sabar itu lebih baik. Dari ayat ini para ulama membagi ada dua tingkatan. Manusia dalam menghadapi ujian dari orang lain itu ada dua tingkatan. Satu, tingkatan adalah adil. Dia nyiloknya aku tak balas nyiloknya, itu adil satu-satu. Dia mukul saya balas dengan mukul. Cuman ini adil dan itu boleh mubah. Nabi juga pernah melakukan, tapi dalam rangka supaya jerah. Ya. Tapi kalau kita selalu membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang serupa, khawatirnya orang nggak tahu yang baik nantinya. Ini mungkin di titik-titik tertentu ya. Kadang ada orang lek dimaafkan kita melunjak, lek dijarah melunjak. Mungkin saat itu dia boleh membalas keburukan dengan keburukan yang serupa ya. Seperti Nabi SAW dulu pernah mendoakan buruk, mendoakan jelek orang yang menghina Nabi waktu sholat itu kan. Nabi lagi sujud di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di bab Taharah. Nabi lagi sujud, punggung beliau dikasih kotoran onta, tembuni onta, ya kan? Kotoran jeruan onta ditaruh di punggung lagi sholat, masya Allah. Habis sholat, Nabi berdoa buruk untuk orang-orang jahat, orang-orang Quraisy tersebut. Semuanya mati di Khalid al-Badar, ya. Beliau doakan jelek supaya apa? Jerah. Itu Nabi doa ini maju, mustajab, gak main-main nggak boleh. Mungkin kalau dimaafkan mungkin dia tambah loncat, gitu.
Dan martabat yang kedua adalah memaafkan. Jadi tingkat pertama Allah adalah adil, membalas keburukan dengan keburukan. Tingkat yang kedua, tingkat memaafkan. Harus tahu porsinya. Orang tidak disepurani, insya Allah dia lebih baik. Insya Allah dia sadar, maka ada banyak memaafkan. Apalagi sudah kita sampaikan ya, memaafkan itu merupakan amalan yang memiliki pahala tanpa batas ya. Baik, kita lanjutkan surat Al-Baqarah 153. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Insyaallah. Tadeno sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kalau kita diuji oleh Allah nyuruh kita dua hal, satu sabar, dua sholat. Maaf ya, kadang pendekatan spiritual kayak gini ini kurang tersentuh. Orang yang punya masalah bingung balik solusi. Padahal Allah suruh sabar dan sholat. Ada ayat lagi, kalau anda punya masalah suruh bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau punya masalah bertakwalah, Allah akan kasih solusi. Maksudnya gini loh, Anda kalau punya masalah, takwa sama Allah. Artinya takwa itu apa? Tingkatkan kedekatanmu sama Allah. Anda punya masalah tahajud, sholat duha 12 rakaat, tahajud 23 rakaat, baca Quran sehari 20 juz mungkin. Tingkatkan takwa, Allah akan kasih solusi. Nah itu sebetulnya di situ. Anda nggak usah minta solusi, pun Anda bertakwa kepada Allah, solusi itu datang dengan sendirinya. Anda belajar kurang paham, Allah berfirman di surat Al-Baqarah 282, Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajari. Ingin dibimbing, ingin paham agama, bertakwa. Ingin cerdas, IQ-nya ditingkatkan, tingkatkan takwa kepada Allah. Hafalan Qur'annya ditingkatkan, puasanya, sedekahnya. Jadi semua amal sholih itu namanya takwa. Semua amal sholih dalam rangka takwa kepada ingat Allah, mendekatkan diri sama Allah itu namanya takwa. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan suruhnya jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kalau Anda punya masalah, sholatlah, sabarlah. Intinya seperti itu. Anak loro ambil air wudu sholat, berdoalah dengan khusyuk, angkatlah tangan Anda, berdoalah kepada Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa Anda. Di penghujung ayat ini Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Anda dibersamai, ma'a itu kan bersamai. Ada buku juga ma'iyatullah, dibersamai Allah. Anda kalau dibersamai orang lain aja senang. Anda dibersamai presiden, saya sempat membersamai beliau. Saya pernah makan ketemu Pak Gubernur ya, waktu sahur ketemu, Masya Allah, Ustaz ini ngobrol, senang bersama dengan seorang pejabat. Itu aja kita merasa senang. Apalagi kita bersama dengan Allah. Di antaranya kalau ingin dibersamai oleh Allah adalah sabar. Kemudian hadis berikutnya, wasabru dia, dan sabar itu cahaya. Hadis riwayat Imam Muslim bab Thaharah. Wasabru dia, jadi dia itu adalah cahaya. Ada dalam Al-Quran surat Yunus ya kalau nggak salah ayat 10. Ayat 5 10. Huwallazi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah yang menjadikan matahari, wallazi ja'ala lakumus syamsa dia. Dialah Allah yang menjadikan matahari dia. Lafaznya sama ini dia. Dia itu artinya cahaya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang menjadikan matahari dia. Dia itu bercahaya. Cahaya itu panas atau tidak? Panas. Matahari Allah katakan dia panas. Berarti simbolannya apa? Sabar itu panas. Betul. Orang sabar itu mesti panas, ngempet. Insyaallah. Ya, ngempet nahan. Kalau kita buka dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu diterjemahkan as-sabru al-huwa al-habsyu. Sabar itu ngempet nahan. Ya Allah, rasanya ya Allah, ya Allah, ingin saya corong, ya Allah, ingin saya balas, ya Allah, ingin saya marah-marah, tapi tahan. Nah, itu makanya disebut wasabru dia. Orang sabar itu kan ada hadisnya kan, siapa yang bisa menahan amarahnya, padahal dia itu melampiaskan, tapi diempet, Allah akan panggil dia di hadapan makhluk dan dia suruh milih bidadari yang dia kehendaki.
dipanggil di hadapan sebagai utusan yang mulia, dipanggil oleh Allah. Tadi udah Pak Bupati, Pak Wali Kota, semuanya banget ya. Ini Allah panggil. Kamu dulu kau ngamuk, kau tahan baru kau bisa melampiaskan. Tapi kau sabar, dipamerkan dulu waktu yang sabar. Banyak yang ingat ayat ini. Wasabru dia, sabar itu panas, memang seperti itu. Ya. Dan para sahabat, para nabi pun sampai saking sabar yang tinggi sampai diberi gelar ulul azmi. Diriwayatkan dari Suhaib yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu." Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, semua urusannya merupakan kebaikan dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Masya Allah. Para jamaah sekalian, Allah beritahu ya, kehidupan orang mukmin itu api-api. Ini gak ada yang memiliki kecuali orang beriman. Orang beriman itu kalau dapat nikmat dia bersyukur. Lek dapat musibah sabar. Baik, kita buka ayatnya. Orang beriman kalau dapat nikmat dari Allah itu syukur, memuji Allah. Syukur itu kan ada 3. Syukur dengan hati, yaitu mengakui semua yang dia dapat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang engkau alami itu adalah dari Allah. Memang ada orang enggak, hatinya enggak bersyukur. Ada itu Fir'aun dalam surat Al-Qasas surat 28 yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia kaya raya, terus begitu suruh makan sedekah mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku iki sugih iki ora hubungane karo iblis, orang setan, orang malaikat, orang hubungannya karo Tuhan. Aku sugih itu karena kecerdasanku, karena kehebatanku. Berarti kan dia mengakui nikmat yang dia peroleh bukan dari Allah. Nah, makanya nih, syukur yang pertama itu dari syukur dengan hati. Syukur kedua dengan lisan. Lisannya banyak memuji Allah. Alhamdulillah, 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 Allah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur yang ketiga dengan anggota badan, memanfaatkan apa yang Allah fasilitaskan kepada kita di jalan Allah. Anda punya motor untuk ke masjid, berarti Anda bersyukur. Anda punya mobil, gunakan untuk taklim, berarti Anda bersyukur. Anda punya rumah, gunakan untuk pengajian, berarti Anda bersyukur ya, Masya Allah. Jadi orang beriman itu hidupnya pengen tahu. Kalau dapat nikmat syukur, nggak sombong. Kalau dapat nikmat syukur, Allah akan tambah. Betul? Surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Sedangkan orang kalau sabar, maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan yang kedua, dikasih pahala tanpa batas. Enak kan beda? Orang beriman itu enak. Suatu saat, demi Allah ya, hidupnya orang beriman itu pasti antara 2 ini, sabar syukur, sabar syukur. Karena kehidupan kita itu juga antara 2 hal ini, nikmat ujian, nikmat musibah, nikmat perkara, nikmat masalah itu kan. Kalau dapat nikmat, syukuri. Kalau dapat masalah, sabar. Anda syukur diganti oleh Allah. Anda syukur akan ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Anda sabar diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan dikasih pahala unlimited tanpa batas. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qala idza talaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awwadtu minhumal jannah. Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, kemudian ia mampu bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Maksud habibatayhi adalah kedua matanya. Diriwayatkan di footnote-nya diriwayatkan oleh Bukhari, kitab sakit bab orang yang buta. Jadi hadis ini sebetulnya Masya Allah ya, ini berita gembira bagi mereka yang diuji oleh Allah dengan matanya buta. Kalau dia sabar, surga. Karena orang memang ada orang yang nggak sabar, ada diuji nggak sabar.
diuji nyalakan Allah, kok bisa Allah begini, masya Allah. Padahal kalau dia sabar, surga. Siapa yang apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, kemudian ia mampu bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Diganti oleh Allah dengan surga. Diuji buta, masya Allah ya, banyak sahabat yang buta ya. Abdullah bin Umi Maktum, Imam Tirmidzi pun juga buta ya, karena sering menangis kepada Allah. Imam Tirmidzi itu nangis sampai kedua bola matanya buta ya. Orang-orang soleh itu karena sudah tahu ya ilmunya ya, dia gampang menangis, gampang sedih. Itu saking lembutnya hati mereka. Ya, makanya kalau kita ingin tahu hati kita ini lembut atau tidak, sandingkanlah hatimu dengan ayat Allah. Kalau Anda tidak menangis, tidak tersentuh, maka jangan-jangan hati kita yang bermasalah. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah hatinya gemetar, getar, insyaallah connect ya Allah. Kadang buka YouTube, buka IG, buka FB ya, ada murotal ya, share siapa, ustaz siapa, masya Allah enak banget, enak tersentuh, berarti hati Anda aman. Ya, kalau kita nggak tersentuh, hati Anda bermasalah, ya, hati Anda bermasalah. Baik, seperti kita nyicipi makanan hambar, itu berarti lidah kita bermasalah, fisik kita bermasalah, berarti sakit ya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang wabah. Ini bukan wabah tahun, wabah ta'un, ya ta'un, wabah ta'un. Maka beliau menceritakan wabah ta'un itu ya virus lah, pandemi ya kalau bahasa sekarang ini. Beliau bersabda, "Annahu kana 'adaban yab'athahu Allahu 'ala man syaa'a faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqta'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Ta'un, penyakit sampar, pes atau lepra, pandemi aja ya, lebih umum ya. Jadi ta'un itu penyakit yang gampang menular. Adalah sejenis siksaan yang Allah kirim kepada siapa yang dikehendaki, dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu rahmat bagi orang kaum mukminin. Dan tidak ada seorang pun yang menderita ta'un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah, melainkan karena Allah telah menakdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, subhanallah. Jadi gini, ta'un itu jenis siksa, wabah, pandemi ini ya semacam adab yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Masya Allah. Ternyata benar-benar teruji, believe or not ya, percaya atau tidak, wabah itu memang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maaf ya, kita tetap ikhtiar horizontal ya, kita tetap ikhtiar mematuhi protokol kesehatan. Itu ikhtiar kita, dan ikhtiar kepada Allah, kita doa, tawakal ya, minta perlindungan kepada Allah, sedekah dan lain sebagainya. Baik, andai kata memang pandemi ini penularannya misalnya harus melalui kotoran, harusnya para pemulungnya mereka harusnya sakit karena mereka hidupnya kotor. Kalau misalnya nggak pakai masker kena, ya nggak pakai masker banyak yang nggak kena, seperti itu. Ternyata betul Allah timpakan kepada siapa yang dia kehendaki. Masya Allah. Ya, sekali presiden aja masih bisa terkena, ya kan? Terkena, artinya betul. Saya teringat doanya seorang syekh ketika berdoa, Allahumma inna, ketika ada wabah ini, beliau berdoa, Allahumma inna hadal marad jundum min junudik tusibu bihi man tasya wa tasrifuhu amman tasya. Ya Allah, sungguh virus ini adalah salah satu tentara dari sekian banyak tentara-tentaramu ya Allah. Engkau timpahkan kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau selamatkan kepada siapa yang Kau kehendaki. Sampai ada kisah orang sudah cuci tangan rajin, social distancing, masker tak pernah lepas, kena juga. Masya Allah, tusibu bihi man tasya. Betul, penyakit ini, nah ini betul kan, ini hadisnya. Ini Allah timpakan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ta'un, pandemi, bahkan kalau ada orang mukmin meninggal karena pandemi, karena ta'un, itu termasuk orang yang mati syahid.
Dan hadisnya gitu ya. Asyuhada siwal qatlu fi sabilillah, mati syahid selain berjuang di jalan Allah, diantaranya at-ta'un, para meninggal karena ta'un, meninggal karena tanah longsor, meninggal karena melahirkan, muntaber, sakit perut, dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, perlu diketahui, dulu ta'un itu awal munculnya itu pada tahun 17 Hijriah. Ada sebuah wabah namanya ta'un, ya. Kurang lebih tahun dimasehikan 640-an Masehi, ya. Yaitu terjadi pertama kali wabah itu di Syam, ya, itu sampai kurang lebih 25.000 meninggal dunia. Nah, berdasarkan hadis ini ya, ada kisah dari seorang sahabat namanya Abu Ubaidillah. Abu Ubaidillah ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang pernah menjadi tameng beliau di waktu perang Tabuk, berada di Syam. Berada di Syam, ini sahabat mulia. Dia tahu pernah jadi tameng Nabi, melindungi Nabi SAW ketika perang Tabuk. Nah, ketika ada tahun Umar bin Khattab nulis surat, Abu Ubaidillah, kamu keluar dari Syam, ya. Saya khawatir keselamatan muslim itu banyak apa di situ, kamu udah metua atau kau bunuh, udah metua. Abu Ubaidillah pun tidak mau keluar, karena berdasarkan hadis ini kan, siapa ya, dan barang siapa yang menderita taun lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dan sabar mengharapkan pahala dari Allah, ya, maksud kalau dia mati di situ syahid. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Ubaidillah itu ikut meninggal dunia, ya, bersama 25.000 kaum muslimin yang berada di Syam, meninggal dunia. Sahabat pun ada yang terkena wabah, dan kemudian Umar bin Khattab sedih dan menangis, kemudian sambil mendoakan Abu Ubaidillah, ya, masya Allah. Jadi taun itu adalah wabah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pandemi ini dari Allah. Kalau menimpa orang mukmin itu rahmat bagi Allah. Ada doanya tuh, Allahumma ja'al hadzal wabah tadhkiratan lil mu'minin wal mudhnibin. Ya Allah, jadikanlah pandemi ini sebagai peringatan bagi orang beriman dan orang yang berbuat dosa. Waj'alhu raddan lil dhalimin wal mutajabbirin. Dan jadikanlah ini sebagai hukuman ya Allah bagi orang-orang yang sombong, yang angkuh. Waj'alhu hasratan 'alal kafirin wal munafiqin. Dan jadikanlah pandemi ini kerugian bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, masya Allah. Jemaah sekalian, itu insya Allah kita sampai halaman 22. Nanti di pertemuan berikutnya tentang sabar adalah di waktu tertimpa musibah di awal pertama kali. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga sepeninggal kita dari majelis ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ada yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang dalam keadaan kekurangan, semoga dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di antara jemaah sekalian ada yang tertimpa musibah, kita doakan semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Allah beri pahala atas musibah yang menimpa Anda. Dan yang terpenting kita berdoa agar diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka